kembali kita akan memulai pembahasan materi untuk pertemuan hari ini. Kita akan membahas mengenai tree atau yang disebut dengan pohon. Dalam struktur data ada disebut dengan pohon, ya. Kita akan membahas jenis-jenis tree, kemudian bagaimana cara membuatkannya. Satu bentuk struktur data tak linear yang mempunyai sifat khusus dinamakan pohon atau tree. Merupakan struktur data yang tidak linear, yang non-linear, terutama untuk merepresentasikan hubungan data yang bersifat hierarki antara elemen-elemennya. Contoh, silsilah keluarga, hasil pertandingan yang berbentuk turnamen atau struktur organisasi dari sebuah perusahaan. Struktur data terdiri dari akar, disebut root, dan sub-sub pohon yang berbentuk susunan hierarki. Contoh, sebuah pohon dengan tingkatannya. Ada yang menyebutnya tingkat, ada level, ya. A tingkat 0, BC tingkat 1, DE, FGH tingkat 2 atau level 2, IC-nya level 3 atau tingkat ketiganya. Kemudian ada yang disebut dengan derajat atau simpul dari pohon, yaitu jumlah anak yang dimiliki sebuah simpul. Ingat itu simpul, kemudian ada derajat, ya, yang tadi derajat. Contoh di sini, ya, digambarkan. Ya, ada tingkat, tadi kita bahas tingkat ini atau level, ini disebut derajat. Derajat dimulai derajat 0, 2, dan 3. Derajat 2-nya A, 2B, derajat 0. Ya. Node yang memiliki anak atau node yang tidak memiliki anak, itu disebut node eksternal yang tidak memiliki anak, disebut dengan daun atau leaf, ya. Ini node internalnya A, node eksternalnya tadi E, F, G, H. Node internalnya A dan B. Ilustrasi sebuah pohon biner dengan kedalaman 3. Ada tingkatannya 3, ya, levelnya atau tingkatannya. Contohkan di sini, ya. Simple root, induk 60 dengan 75, ancestor, kemudian bulat, anak dari 67, simple down yang berbentuk bulat hitam, descent dari 67, sibling atau cabang yang berbentuk garis-garis putus-putus, ya. Ilustrasi sebuah pohon. Istilah-istilah dalam penggunaan tree ini ada kita kenal, perhatikan pohon ini A, B, C diturunkan, D, E, C, K, C, ya, sampai level 5. Nah, kita membahas definisinya. Predecessor, simpul yang berada di atas simpul yang ditinjau. Untuk ini ada di predecessor D adalah B, ya, DB. Kemudian successor, simpul yang berada di bawah simpul yang ditinjau. Dan sibling, simpul-simpul yang memiliki parent yang sama dengan simpul yang ditinjau. Sibling C adalah K, simpul-simpul yang ditinjau sama, ya. Perhatikan pohon ini, ya. Sibling CJ adalah K. Kemudian parent, simpul yang berada satu level di atas simpul yang ditinjau. Yang kita tinjau satu level di atasnya. Nah, untuk parent J, ya, simpul parent J, parentnya adalah si E. Itu dia, ya, parent J adalah E. Sesuai dengan gambarnya. Berikutnya kita bahas binary tree. Binary tree, simpul selalu berisi 2 buah pointer untuk menunjuk ke cabang kiri dan cabang kanan. Sebuah pohon binary tree didefinisikan sebagai sekumpulan terbatas dari elemen-elemen yang disebut node atau simpul. Node, simpul, root, ya. T terdiri dari sebuah node khusus yang dipanggil R,
disebut dengan root dari T, node-node T lainnya. Perhatikan di kolom tree ada A, B, C. Root dari T, T-nya adalah tree, rootnya akarnya adalah simpul si A. Kemudian B disebut successor, simpul A. C, successor kanan dari A. Subtree, kiri dari root A adalah simpul dari B, D, E, dan H. Subtree kanan dari root A adalah simpul C, F, G, I, Z, dan K. Di sini ada digambarkan ada dua buah pohon yang disebut similar atau identik. Yang kiri dan kanan itu disebut similar identik jika memiliki struktur bentuk yang sama. Jenis-jenis binary tree, complete binary tree, extended binary tree yang disebut dengan complete jika lengkap ya, semua level memiliki child 2 atau untuk level paling akhirnya. Extended binary tree, simpul dengan dua anak dengan simpul internal node, dan simpul dengan 0 anak disebut dengan external node. Contoh membuat binary tree. Ya, diketahui H, A, K, C, D, L, Z. Coba buatkan binary tree-nya. Maka H dijadikan sebagai root, ya, buat turunannya. AK, kemudian C, J, L, B. Untuk membuatkan binary tree dari H, AK, C, B, L, J. Penelusuran binary tree atau disebut dengan traversing binary tree dengan cara, ada 3 cara. Pre-order, in-order, post-order. Pre-order, lakukan proses root, telusuri subtree kiri secara pre-order, telusuri subtree kanan secara pre-order. Standar menelusuri dengan in-order, telusuri sub kiri dari kiri dulu, kemudian proses root, kemudian telusuri subtree di kanan. Post-order, telusuri sub kiri left, sub kiri, subtree kiri secara post order, telusuri subtree kanan right secara post order atau proses, kemudian lakukan proses root. Itu 3 cara untuk menelusuri sebuah binary tree. Nah, contoh di sini diketahui sebuah pohon, kalau sebelumnya diketahui adalah ada sebuah tree dengan H, A, K, C, D, L, J. Coba buatkan gambar pohonnya. Ini dia membuat binary tree. Ini adalah dibuatkan sebuah gambar tree. Kita diminta buatkan pre-ordernya, buatkan in-ordernya, dan buatkan post-ordernya. Pre-order dari pohon yang di sebelahnya, ya, A, B, A, B, A, B, D, G. Ini pre-order. Ke kiri dulu, ya. Kemudian buat proses rootnya. In order, D, ya, tadi ambil dari kiri, D, G, B, D, G, B, A, selalu kiri, kemudian turun ke H, E, I, selesaikan H, E, J, F. Ya, selesaikan dari sini DG, TGB, A. Ini H, I, H, E, ya, simpulnya dulu H, kemudian ke E, I. Nah, ini dia untuk di ordernya. Post ordernya, post ya, post order GDB. Perhatikan GDB dari bawah ke atas, GDB, proses root H, I, E, F, C, A untuk gambar pohon yang ini. Nah, demikian untuk membuatkan penelusuran sebuah binary tree dengan metode pre-order, in-order, post-order. Ini bisa terlihat jelas dengan menggunakan pemrograman yang akan
dicoba dengan coding yang ada di modul. Terima kasih pertemuan hari ini.